Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para mahasiswa yang berbahagia, untuk pertama kalinya marilah kita syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang banyak pada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita bisa melakukan perkuliahan secara online yang menggunakan e-learning dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada para mahasiswa yang berbahagia, untuk pertemuan yang ke-11 ini kalian akan mempelajari mengenai perputaran atau rotasi. Rotasi atau putaran, perputaran. Ya, putaran adalah suatu operasi yang menyebabkan objek bergerak, ya, berputar pada titik pusat atau pada sumbu putar yang dipilih berdasarkan sudut putaran tertentu. Ya, jadi dinamakan putaran di mana objek tersebut, ya, berputar, ya, terhadap titik pusat atau titik sumbu putar. Kemudian untuk melakukan rotasi diperlukan sudut rotasi dan pivot point atau titik pusatnya di mana objek akan dirotasikan. Jadi untuk melakukan rotasi maka diperlukan dua hal. Yang pertama adalah berapa sudut perputarannya, kemudian yang kedua adalah titik putarannya atau pivot point. Putaran biasa dilakukan pada satu titik terhadap suatu sumbu tertentu, ya, misalnya sumbu X dan sumbu Y, atau garis tertentu yang sejajar dengan sembarang sumbu tersebut. Ya, jadi yang pertama putaran tersebut tergantung pada titik putarnya, baik itu terhadap titik 0,0 atau terhadap titik sumbu tertentu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Titik acung putaran dapat sembarang baik di titik pusat atau pada titik lain. Nah, jadi titik putarannya itu bisa berada di titik pusat yaitu 0,0 atau pada sembarang titik pusat. Kemudian aturan dalam geometri, dan jika putaran dilakukan searah jarum jam maka sudutnya itu negatif. Ya, sebaliknya jika dilakukan berlawanan dengan arah jarum jam maka sudutnya positif. Nah di sini, ya, pengertiannya yaitu jika putarannya itu searah jarum jam, ya, searah jarum jam berarti ke kanan putarannya, maka apa? Nilai sudutnya itu negatif. Ya, sebaliknya kalau dia perputarannya itu berlawanan dengan arah jarum jam ke kiri maka apa? Sudutnya positif. Ini berarti apa? Bertolak belakang. Kalau ke kanan, ya, bertolak ke kanan maka sudutnya negatif, nilai sudutnya negatif. Kalau berputar ke kiri maka nilai sudutnya yaitu positif. Nah, di sini rumus dari perputaran atau rotasi, ya, terhadap titik acuan XP, ya, X pusat dan Y pusat. XP ini X point atau Y point, ya, untuk mendapatkan nilai sudutnya. Ya, untuk mendapatkan nilai ini nilai sudutnya, contohnya ini sudutnya 90, ya, maka di sini untuk mendapatkan nilai sudut yaitu pi itu 22/7 atau 3,14 dikali sudutnya berapa. Ini contohnya sudutnya 90 dibagi dengan 180. Ini untuk mendapatkan sudutnya. Di sini setelah mendapatkan sudutnya kita masukkan rumusnya, ya, XP X pusat ditambah X kurangi XP, ya, cos min Y min YP, ya, sin theta. Ya, ini theta ini berhubungan dengan sudut. Kemudian Y sama, ya, YP, Y pusat tambah dengan X
ini Y, ini harusnya Y ya. Y dikurangi YP sin theta ditambah dengan Y dikurangi YP cos theta ya. Harusnya di sini Y min YP. Nah, contohnya kita menggambarkan rotasi suatu objek berupa segitiga ya, segitiga ABC di mana titik A yaitu 10,10, titik B nya 10,30 ya, dengan sudutnya 30 derajat. Kemudian titik pusatnya yaitu titik perputarannya itu 10,10 ya, dilakukan dengan menghitung koordinat hasil rotasi tiap titik satu demi satu. Ini ya contohnya. Nah, untuk perhitungannya maka kita masukkan nilainya ya, 10,10 titik A kita masukkan ya, XB ditambah X kurang XB cos theta min B kurang YP sin theta. Nah, di sini X nya yaitu 10, X pusatnya kita lihat di sini X pusatnya yaitu 10,10. Nah, ini X pusatnya 10, kemudian X ini 10 dikurangi X pusat 10 kali cos ya, cos ini cosnya berapa? Ini cos theta berarti cos 30. Cos 30 menghasilkan 0,9 dikurangi Y, berarti Y ini 10 dikurangi dengan YB, Y pusatnya yaitu Y pusatnya sebesar 10. Nah, 10 dikurangi 10 dikalikan dengan sin 30. Sin 30 hasilnya 0,01. Maka di sini dihitung nilainya 10. Kemudian Y nya, Y aksennya atau Y hasil putarannya Y aksen YB ditambah X dikurangi XB, kemudian sin theta ditambah Y dikurangi YB, ini Y ya, YB ditambah Y dikurangi YB, kemudian sin theta ditambah Y dikurangi YB cos theta ya. Kemudian YB 10 ditambah 10 kurangi 10 kali sin 30 maka hasilnya 0,01 kurangi 10 dikurangi 10 kali 0,9 hasilnya 10. Nah, ini untuk titik A, aksennya itu 10,10. Begitu juga dengan titik B ya, titik B itu 30,10. Ini dimasukkan perhitungannya maka menghasilkan nilai 28 untuk X aksennya. Y aksennya yaitu menghasilkan 10,2. Nah, ini titik barunya, titik B barunya itu 28,10,28 ya, di sumber X nya, Y nya yang Y nya 10,2. Kemudian untuk titik C nya 10,30. Nah, di sini sama dimasukkan rumusnya ya, satu-satu, kemudian hasilnya 9,8. Kemudian Y aksennya dimasukkan rumusnya satu-satu, kemudian menghasilkan nilai 28. Ini titik C barunya itu 9,8 untuk sumber X nya, sumber Y nya 2,8.